kembali lagi. Orang kan dengan Harvard University itu udah berat. Caranya gimana supaya belajar tetap efektif dan kita bisa berprestasi? Mungkin pendapat pribadi aku aja ya. Kalau aku orangnya itu nggak suka ditumpuk di pikiran aja gitu, Mbak. Jadi biasanya aku kalau pagi-pagi atau sebelumnya mungkin ya udah bikin to-do list sampai sehal yang nggak penting sih. Misalnya hari ini harus kayak buang sampah di tempat sampah udah penuh gitu. Aku tulis gitu beneran semuanya. Soalnya aku tuh sangat nggak terorganize kalau misalnya nggak aku tulis gitu. Jadi aku tulis, terus misalnya nih nanti live sama Mbak Naomi atau nanti pelajarin live sama Mbak Naomi itu persiapan. Nah itu aku tulis dulu, terus aku kasih tanggalnya harus aku selesaiin kapan. Nanti kalau udah aku selesaiin langsung aku tick. Dan saat aku checklist itu ada kesenangan sendiri gitu. Oh hari ini udah ngerjain sesuatu yang berguna lah gitu. Jadi kalau tips dari aku sih memang jangan ditumpuk di pikiran, ditulis, dan kalau mau plan sesuatu, kalau udah punya goal, itu jangan jadi mimpi aja, tapi diubah jadi to-do list gitu. Jadi itu akan lebih real dan lebih terstructure. Jadi kayak vision board kita gitu ya? Betul, iya. Aku sangat visual juga sih orangnya, jadi harus ditulis gitu. Oke. Nah, seberapa konsistennya Mbak Nadira? Pasti konsisten ya, karena udah kita lihat hasilnya gitu. Nah, karena kan kadang kita banyak sih Mbak Nadira, dan mungkin ini juga bisa ke aku juga, karena kita semangatnya nih to-do list, making list, jadi supaya kita keep on track. Tapi gimana caranya supaya kita bisa konsisten, persistence? Nah, itu kan hal-hal yang sulit ya. Kita mau tahu nih tipsnya dari Mbak Nadira supaya bisa sukses sampai saat ini gitu. Ya sebenarnya itu hal yang wajar ya Mbak, kayak aku kan juga nggak mungkin selalu terus-terusan semangat buat ngerjain to-do list ya, jadi pasti ada demotivasi juga gitu. Untuk selalu persisten sih biasanya aku memang kalau emang udah ada goal, terus saat kita udah bikin to-do list itu dan udah kita lihat udah banyak hal yang kita lakuin, pas aku lagi demot itu biasa aku lihat lagi ke belakang udah ngapain aja ya, udah sejauh apa. Dan waktu kita lihat udah jauh tuh rasanya sayang banget kalau nggak dikelarin gitu. Jadi biasanya aku kalau lagi demot gitu aku look back lagi udah ngapain, terus akhirnya jadi punya apa ya, at least kayak ada keterpaksaan buat lanjutin lah, buat ngelarin karena terlanjur. Terus biasanya aku juga kalau ada goal itu nyari role model sih, itu penting banget buat aku. Misalnya kayak kemarin aku mau masuk Harvard School of Public Health ini, aku cari siapa sih orang yang udah keterima, kayak apa sih profilnya, terus aku coba approach kalau emang dia approachable gitu ya, coba ngobrol, karena dengan kita ngobrol sama orang yang udah mimpi kita itu rasanya kayak oh ternyata nggak sejauh itu kok, dia juga orang biasa, dia ngelakuin ini gitu. Jadi kita lebih lebih nggak ngerasa itu mimpi yang sangat jauh gitu, jadi ngerasanya mimpi itu sangat reachable gitu. Wow, oke, semoga mungkin someday aku juga bisa master degree-nya sama dari Harvard University gitu ya. Nah, teman-teman tuh bisa jadi harus ada to-do list, kemudian juga harus melihat role modelnya siapa. Jadi kita bisa ada action untuk semangat ya. Motivasi kita turun lah, it's okay ya. Nah, tapi nanti kita look back lagi gitu ya, wajar. Pasti kan ada culture shock ya pada saat kita misalkan ke negara yang berbeda dengan culture yang berbeda juga di Indonesia. Nah, mungkin ada tips juga nggak sih buat teman-teman untuk menghadapi culture shock, atau mereka harus mempelajari dulu nih sebelum mereka pergi ke negara tersebut, mereka harus tahu dulu mungkin profilnya seperti apa orang-orang di sana supaya kita bisa lebih prepare lagi. Oke, jadi sejujurnya sih sebelum aku pas udah mau pergi ke Harvard banget nih, sebenarnya ada rasa takut juga sih Mbak, karena kan memang US agak-agak banyak berita tentang Islamofobia dan lain-lain ya. Apalagi aku kan aku Islam dan pakai jilbab, jadi tanpa aku ngomong aku agamanya apa juga langsung kelihatan gitu kan, lumayan nyentrik. Jadi waktu itu sih takut, cuma pas udah awal itu mungkin nih karena kontemplasi sendiri aja kali ya. Aku pikir kayak semua di sana pun ternyata punya profil yang beda, rasnya beda, agama yang beda semua. Jadi kalau aku merasa different, sebenarnya semua orang di sana juga merasa different gitu.
Dan yang aku lakuin sih jadinya proud aja sama identity sendiri, karena aku banyak belajar dari mereka yang misalnya dari rasnya dari yang African American ya, yang black. Itu mereka juga proud dengan community mereka sendiri, terus dan banyak lah yang lain-lain, yang Latinos juga bangga dengan identity mereka sendiri. Jadi kenapa aku harus minder gitu. Jadi yang aku lakuin waktu itu sih embrace perbedaan aku dengan pakai jilbab. Aku bangga, dan memang aku cari community yang gimana ya, paling nggak kan kita butuh orang dengan profil yang sama gitu ya. Aku cari community yang Muslim juga di sana, dan juga ternyata ada banyak. Di samping itu juga memang aku nggak menutup diri gitu. Aku tahu banyak orang di sana yang misalnya minum atau party, tapi ya udah aku pun ikut, tapi nggak usah ikut minum, nggak usah ikut apa. Jadi menurutku jangan membatasi pergaulan gitu sih. Kalau udah tetap sosialis gitu ya, radikal. Iya, jadi harus adaptable, karena mereka pun sangat menghargai kalau aku izin sholat atau apa. Jadi nggak ada masalah sih kalau soal culture shock itu di awal aja. Ya sih, nggak ada masalah teman-teman. Kalau teman-teman mau melanjutkan pendidikan di luar negeri, kita harus bisa menyesuaikan, tapi tetap tahu kita batasan-batasan. It's okay, ngomong aja ya, kita mengkomunikasikan ke mereka. Mau tanya juga nih, public speaking. Nah, ini berkaitan dengan yang kemarin Mbak Nadira menjadi yang terpilih mahasiswa untuk pidato. Nah, kan sempat lihat juga kita Mbak Nadira bahwa Mbak Nadira tuh melakukan latihan dulu, di coaching dulu, ternyata public speakingnya, kemudian menulis esainya juga, ada revisi dan lain-lain. Nah, ini kita mau tahu gimana pengalaman Mbak Nadira bisa sampai ke tahap itu. Dari awal seleksinya ya. Jadi kalau misalnya di Harvard itu kan kira-kira wisudanya ada dua secara garis besar. Ada Harvard yang secara keseluruhan sama yang per sekolah. Kayak aku yang public health kan. Nah, untuk dua wisuda itu sebenarnya di Harvard itu cukup beda sama universitas di Indo. Mereka itu untuk yang pidato melakukan student speaker contest. Jadi bukan orang yang IPK-nya paling tinggi atau misalnya paling high achiever, tapi beneran fair, semua orang punya kesempatan yang sama gitu. Nah, dengan kontes itu, jadi aku ikutnya yang levelnya yang School of Public Health karena nggak pede juga ya buat yang sangat tinggi gitu. Terus habis itu intinya seleksinya dibagi jadi 2 tahap. Yang pertama aku harus submit teks dari pidato itu 500 sampai 750 kata. Jadi kalau diomongin kira-kira 5 sampai 6 menit. Terus kalau udah lolos itu nanti akan dapet sesi coaching sama adalah kayak CEO perusahaan komunikasi gitu, namanya Ibu Maureen Goss. Nah, coaching itu dia nggak benerin konten, jadi lebih ke gimana harusnya kita intonasi, pronunciation, terus kayak ekspresi yang harus dibawa kayak gitu. Jadi udah sampai ke tahap itu aja aku udah bersyukur banget sih, ternyata banyak banget ilmu public speaking yang aku nggak tahu gitu, dan sangat useful. Bukan cuma buat speech tapi juga buat interaksi sama orang. Nah, habis itu baru aku di record di video. Jadi biasanya kalau nggak lagi pandemi itu langsung audisi ke depan panelis. Tapi karena lagi pandemi ya udah online. Mereka kirim satu kameramen, aku zoom call sama kameramen itu. Terus dapat 1 kali take. Terus habis itu recording videonya itu disampaikan lah ke para panelis yang adalah student, faculty sama alumni. Nah, habis itu kalau misalnya waktu itu alhamdulillah banget, memang semuanya prosesnya cepat sih. Jadi 3 hari setelah itu langsung dikasih tahu kalau aku yang kepilih. Terus aku langsung dikasih coaching lagi 2 kali sama si Ibu Maureen Goss tadi itu. Dan itu benar-benar coachingnya intens banget sih. Jadi memang untuk pidato 5 menit itu aja aku benar-benar coaching mungkin 2 jam dan 2 kali gitu. Wow. Jadi banyak banget yang dibenerin. Terus emang nggak boleh sombong mungkin ya, kayak kita udah sering speaking tapi ternyata memang banyak yang kita belum tahu dan yang harus kita benerin gitu, dan harus terbuka sama advice, apalagi mereka yang expert. Terus ya udah deh, baru akhirnya aku yang final speech itu sama kameramen itu lagi tadi via Zoom call gitu. Banyak trik juga sih, kayak aku juga ngasih cue card karena sebenarnya kalau kita kayak kita pidato itu dengan Zoom call doang, kita bisa aja tuh lihat di layar kan di laptop. Tapi kan kita ini lagi pidato untuk hal yang sangat penting gitu, dan kalau kita lihat nggak lihat ke kamera tuh kelihatan gitu kita baca teks, dan itu akan sangat nggak engaging.
Makanya akhirnya aku bikin cue card dari kayak post-it kecil-kecil gitu, benar-benar di samping kamera. Jadi dan teksnya dikit aja, poin-poin aja. Jadi kalau nyontek-nyontek dikit nggak kelihatan. Tapi at the end ya aku hafal mati juga sih sebenarnya. Iya, itu jadi kayak ngeliat juga di videonya tuh bener-bener kayak wow, hafal gitu. Dan benar, jadi tipsnya itu kalau misalkan kita mau public speaking depan banyak umum, ada take note aja ya, jadi nggak harus yang panjang-panjang, jadi biar memudahkan kita dan kita nggak terpaku juga dengan tulisan yang panjang-panjang itu ya Mbak Nadira. Betul. Iya, Ya, karena kan sebenarnya kalau misalnya pidato langsung sebenarnya lebih enak, karena biasanya kita bisa keliling, kita liatin matanya dikit-dikit gitu kan. Cuma kalau di video ini kan sangat susah untuk meng-engage orang, jadi paling enggak itu mata harus selalu keep ke kamera dan harus main ekspresi banget gitu. Jadi sebenarnya ada challenge-nya juga gitu. Orang bisa bermimpi dan meraih mimpi kalau memang gigih. Nah, pesan aku di masa pandemi ini dengan para anak muda yang mungkin terpaksa di rumah aja dan jadi ada sedikit tidak semangat gitu ya, itu kita harus tetap menjaga kita tetap produktif karena kondisi ini mungkin akan lama, jadi harus bisa adapt sama kondisi yang kita harus di rumah aja, harus tetap produktif. Dan ternyata memang ada blessing in disguise juga sih di masa pandemik ini, ternyata kita punya banyak talks, punya banyak webinar gratis yang biasanya nggak bisa kita dapetin. Jadi pesan aku buat anak muda harus tetap selalu produktif dan belajar walaupun di masa-masa kayak gini. Thank you Mbak Nadira untuk sharing inspiratif dan tips-tipsnya juga tadi sangat bisa kita lakukan bersama ya teman-teman, dan kita semangat untuk generasi yang lebih baik lagi. Makasih ya Mbak Nomi, thank you so much. Baik Mbak Nadira, sampai ketemu lagi. Ya, dah. Bye Mbak Nadira, thank you. Saya pamit, have a good weekend semuanya. Bye-bye.